Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gidi Putra Yoga dari kelas 12 Multimedia 1 nomor absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan prosedur pengoperasian kamera video. Kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan. Kamera dioperasikan oleh kru yang biasanya disebut kameramen. Kameramen mengoperasikan kamera sesuai dengan arahan sutradara. Untuk menjadi seorang kameramen, harusnya mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal cara-cara atau teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar, unsur-unsur dalam pengambilan gambar, dan sebagainya. Lanjut yaitu pemilihan dalam persiapan kamera. Jenis-jenis kamera yang digunakan dalam film yang beragam jenisnya, namun secara garis besar kamera terbagi menjadi 3, yaitu kamera foto, kamera film, dan kamera video. Kita mulai dari kamera foto. Kamera foto adalah kamera foto yang menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak atau disebut dengan still single picture. Bahan baku penyimpanan gambar berasal dari pita siluet, sehingga setelah melakukan perekaman harus diproses lagi dengan pemrosesan secara kimiawi. Contoh kamera analog, kamera digital. Lanjut kamera film yaitu sinematografi. Kamera film memiliki bahan yang sama dengan kamera foto, namun hasil yang didapat berbeda. Kamera film menghasilkan gambar yang bergerak atau biasa disebut dengan still motion. Contoh kamera 8 mm, 16 mm, dan 35 mm. Lanjut yaitu kamera video atau video fotografi. Adalah untuk kamera video sendiri memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak atau disebut dengan still motion. Namun yang membedakan yaitu bahan baku yang berupa kaset video yang setelah mengambil gambar hasilnya dapat langsung dilihat karena terjadi gambar secara optis dan elektronis. Contohnya yaitu kamera Betacam, mini DVD. Berikut adalah faktor yang paling sering digunakan dalam memilih kamera. Yang pertama yaitu kemudahan pengoperasian. Salah satu keputusan penting sebelum membeli kamera video untuk melihat bagaimana alat ini dioperasikan. Kameramen tentu tidak ingin kehilangan momen menarik yang ingin diabadikan hanya karena kamera membutuhkan beberapa kali tekanan tombol dan beberapa menit untuk memulai merekam. Yang nomor 2 itu format hasil rekaman. Adalah bagaimana hasil rekaman kamera video bisa dilihat, apakah harus diserahkan terlebih dahulu ke profesional untuk mengubah ke format yang bisa dilihat atau langsung play ke komputer atau TV dan hasilnya langsung kelihatan. Yang nomor 3 itu resolusi hasil rekaman. Kualitas gambar kamera video akan sangat ditentukan oleh kualitas resolusi. Video kamera memiliki berbagai macam resolusi yang digambarkan mulai dari VGA sampai megapiksel. Sebagai perbandingan, layar monitor mungkin memiliki resolusi 640 berbanding 480 atau 1024 berbanding 768 jika hasil rekaman adalah 352 berbanding 288, maka untuk menampilkan full secara di layar monitor harus menarik gambar sehingga tidak sesuai dengan ukuran hasilnya dan menjadi pecah-pecah. Nomor 4 yaitu frame per second. Kamera yang baik memiliki jumlah frame per second atau disebut dengan FPS yang tinggi. FPS yang rendah akan menyebabkan hasil rekaman video menjadi terputus-putus. Kamera video yang paling sederhana memiliki FPS 15. Hasilnya masih patah-patah. Sedangkan FPS 25 sudah cukup untuk dapat diikuti mata tanpa kelihatan putus-putus dengan budget yang paling sedikit. Yang nomor 5 yaitu manual atau otomatis. Kamera high-end memiliki full manual control, fokus manual control, kendali exposure secara manual, manual white balance, manual tingkat audio DNS, dan sebagainya. Kamera ini juga dapat mengatur kontrol otomatis jika kameramen berada dalam situasi bergerak, tetapi kontrol manual lebih disukai oleh videografer serius. Nah, lanjut pembahasan yaitu pemasangan kamera, lensa, dan aksesoris lainnya. Kamera terdiri dari beberapa bagian. Secara umum, bagian kamera terdiri dari lensa, tubuh kamera, dan recorder.
Sebelum kamera digunakan, perlu dilakukan serangkaian pemasangan, pengaturan, dan pengecekan peralatan sehingga mengambil gambar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut adalah hal-hal perlu diperhatikan sebelum kamera digunakan. Nomor 1, yaitu menyiapkan lensa, baterai, dan media penyimpanan. Lensa kamera biasanya dilengkapi dengan tutup pelindung yang berfungsi untuk mencegah debu mengotori kamera pada saat tidak digunakan. Lepaskan tutup lensa dengan cara menarik dengan hati-hati. Selanjutnya, pastikan baterai dengan daya yang cukup terpasang dengan benar dan tidak goyang. Persiapkan terakhir adalah memasang media penyimpanan. Media penyimpanan berbentuk kartu memori. Pastikan kartu memori dalam keadaan tidak terkunci sebelum dipasangkan ke kamera. Lanjut nomor 2, yaitu mengambil kamera. Jika pengambilan gambar dilakukan dengan posisi handheld tanpa menggunakan tripod, maka biasanya mengambil dengan tangan kiri agar lebih mudah jika akan dipanggul di bahu. Tapi jika kamera nantinya akan dipasangkan di tripod, usahakan untuk mengambil kamera dengan tangan kanan. Teknik pengambilan kamera ini mempermudah juru kamera saat akan memposisikan kamera. Nomor 4, yaitu setting kamera. Dalam proses ini, pengesetan dilakukan melalui menu di kamera. Tidak semua menu settingan perlu diubah karena ada beberapa yang sudah dibuat standar oleh pabrik. Setting yang paling sering dilakukan pada sound dan speed recorder. Untuk audio sebaiknya menggunakan 16 bit, sementara untuk speed recorder gunakan standar play atau biasanya berdurasi 60 menit. Jika dalam kondisi darurat, speed recorder bisa diubah ke long play dengan durasi 75 menit. Nomor 4, yaitu check and recheck. Sebelum proses rekaman dimulai, pastikan melakukan cek dan recheck untuk perlengkapan yang digunakan di dalam pengambilan gambar, di antaranya yaitu lanjut di pembahasan pemasangan peralatan pendukung kamera. Peralatan pendukung kamera bervariasi sesuai dengan kebutuhan kameramen. Berikut ini alat-alat pendukung yang bisa digunakan dalam pengambilan gambar. Yang pertama yaitu tripod. Tripod adalah penyangga kamera dengan 3 kaki, berfungsi untuk membuat kamera stabil sehingga gambar yang diambil tidak bergoyang. Sebuah tripod mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Kamera diletakkan dengan tripod melalui sebuah penampang kecil yang dapat dikunci pada knob yang ada di bagian atas kamera. Pergerakan kamera secara vertikal dan horizontal dilakukan dengan sebuah tungkai handle. Lanjut yang nomor 2, yaitu lampu. Lampu diperlukan bila keadaan cahaya terlalu gelap. Selain itu juga digunakan bila ingin membuat efek tertentu yang diinginkan. Terdapat berbagai jenis lampu yang bisa digunakan dalam produksi video. Jika memiliki dana yang terbatas, produksi video dapat membuatkan lampu yang ada dengan dimodifikasi sedemikian rupa, misalnya lampu belajar. Jika ingin memancarkan cahaya yang fokus, dapat langsung diarahkan kepada objek. Namun bila ingin cahaya yang lembut, dapat dilapisi dengan kain polos yang halus. Lanjut yang nomor 3, yaitu reflektor. Alat ini berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya dari alam atau lampu untuk memberikan cahaya tambahan. Di pasaran, pemantul ini tersedia dalam berbagai warna, yaitu warna putih, emas, dan perak. Namun jika kemampuan dana tersebut, reflektor bisa dibuat dari selembar kain atau styrofoam. Lanjut yang nomor 4, yaitu mikrofon. Meskipun kamera sudah dilengkapi dengan mikrofon internal, juga disarankan untuk memiliki mikrofon eksternal. Setiap mikrofon memiliki taraf hasil atau disebut dengan level output yang berbeda, sehingga dalam situasi yang berbeda tentunya mikrofon yang dibutuhkan berbeda pula. Lanjut di pembahasan menguji aspek pengoperasian kamera. Sebelum digunakan untuk mengambil gambar, beberapa aspek kamera perlu diuji terlebih dahulu agar hasil pengambilan gambar sesuai dengan harapan. Nyalakan terlebih dahulu kamera sebelum melakukan pengujian dengan putar tombol mode pada saat menentukan tombol pembuka kunci. Jika berubah dari off menjadi sejajar dengan indikator status. Setelah kamera menyala,
lakukan pengujian untuk beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu white balance. White balance bertujuan untuk mensosialisasikan lensa kamera dengan keadaan sekitar objek perekaman. Hal ini dilakukan karena setiap tempat memiliki cuaca, kepekaan cahaya, dan tekstur yang berbeda. Sehingga dengan mengatur white balance akan didapatkan gambar ideal yang sesuai dengan lingkaran bersangkutan. Yang nomor 2 yaitu focusing. Focusing adalah usaha mencari gambar objek yang paling jauh dari semua objek dengan ukuran gambar frame atau disebut dengan frame size paling dekat yang disebut dengan extreme close up, dan memposisikan gambar sejelas mungkin dengan memutar ring fokus. Selanjutnya, juru kamera bisa melakukan zoom in atau zoom out untuk mendapat variasi gambar yang diperlukan. Jika zoom digunakan sebelum focusing akan terjadi blur atau out of focus. Saat posisi zoom ini berakhir di zoom out, para kameramen pemula biasanya menggunakan mode auto untuk white balance dan fokus. Lanjut yang nomor 4 yaitu zooming. Zooming digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek tanpa memindahkan kamera. Dalam tombol zoom terdapat dua pilihan yaitu zoom in untuk memperbesar objek T dan zoom out untuk memperkecil objek. Lanjut yang nomor 4 yaitu mikrofon. Penggunaan mikrofon internal banyak digunakan terutama jika kondisi dana terbatas. Atur skala audio in atau CH1 dan CH2 hingga beralih ke posisi front. CH1 akan merekam audio keseluruhan kiri atau L strip CH, sementara CH2 akan merekam audio di keseluruhan kanan R strip CH. Nah, jika semua aspek tersebut dilakukan dengan baik dan sukses, maka proses pengambilan gambar siap dilakukan. Nah, segitu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Yoga, pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Bye bye.